Halo sahabat Sekolah Tekno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan remote ke komputer teman kita dari jarak jauh ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengakses komputer teman kita tersebut secara online. Nah, biasanya kasusnya ini seperti apa? Misalnya gini, teman kita itu komputernya trouble misalnya. Dia minta bantuan kita untuk memperbaiki komputer dia tersebut, sedangkan kita sedang berada jauh dari rumah dia misalnya. Nah, jadi kita bisa melakukan semacam remote untuk memperbaiki komputer tersebut dengan menggunakan aplikasi yang namanya TeamViewer. Nah, pertama-tama kita download dulu aplikasinya. Kita buka browser kita. Kita ketikkan di sini TeamViewer. Nah, di sini kita klikkan yang di sini TeamViewer dan lalu kita lakukan download. Di sini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kalau sudah kita buka direktori downloadnya teman-teman. Oke, kita install. Default installation aja ya teman-teman ya. Kita next. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau sudah ini I accept aja, continue. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus melakukan sign in ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya ini dulu teman-teman, kita pastikan kalau di sini ini lampunya udah warna hijau ya teman-teman ya. Kalau di sini lampunya ini masih merah, berarti dia masih melakukan connecting atau reconnecting ya teman-teman ya. Jadi pastikan juga kalau koneksi internet teman-teman cukup bagus ya teman-teman untuk melakukan remote komputer ini. Oke, sekarang kita klik di sini untuk sign in. Nah, karena kita belum punya ID dan password, jadi kita lakukan sign up aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan nama dan email ya teman-teman ya. Sini kita masukkan aja. Oke, kalau sudah pastikan password sama confirm passwordnya sama ya teman-teman ya. Kalau sudah kita klik next. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik finish. Nah, di sini ada tulisan please confirm your email address to activate your TeamViewer account. Nah, di sini kita harus buka email address kita, teman-teman. Jadi ini adalah email saya ya, teman-teman ya. Jadi tadi kan minta disuruh require atau verify, jadi ini emailnya. Nah, ini kita verify aja accountnya. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, your account was successfully activated. Sekarang ini artinya proses verify emailnya sudah selesai ya teman-teman ya. Ini kita close aja. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa melakukan remote. Gimana caranya? Nah, sebelum kita bisa meremote komputer teman kita harus tahu dulu ID sama passwordnya ya teman-teman ya. Nah, nanti ID sama passwordnya itu yang akan dikasihkan oleh teman kita itu bentuknya seperti ini. Nggak usah khawatir karena nanti ID dan password ini akan selalu berubah setiap harinya ya teman-teman ya. Jadi semacam keamanan lah
biar sewaktu-waktu kita nggak bisa remote komputer dia gitu teman-teman ya. Nah, gimana cara mendapatkan ID dan password ini? Caranya sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi teman kita itu kita suruh untuk menginstal TeamViewer dulu di komputernya, lalu nanti ID dan password seperti ini itu dikirimkan ke kita supaya kita bisa melakukan verifikasi ke komputer dia. Jadi kalau misalnya memang ID dan passwordnya benar, baru kita bisa melakukan remote di komputer teman kita tersebut gitu. Nah, ini saya ada satu contoh. Ini adalah ID dan password yang ada di, katakanlah ini ID dan password yang ada di rumah teman saya teman-teman ya. Nah, ini kan berbeda kan ya, ID sama passwordnya berbeda. Kalau yang ini punya saya, kalau yang ini punya teman saya gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan remote, caranya bagaimana? Ini di sini ada remote control. Kalau kita klik bawah ini ada file transfer. Kalau remote control itu untuk melakukan remote, kalau file transfer ya untuk melakukan transfer file. Ya teman-teman ya. Oke, jadi kita klik yang remote control ini. Nah, ID-nya ini kita masukkan di sini teman-teman. 722 538 288. Benar ya, 722 538 288. Oke, sekarang kita klik connect. Prosesnya authenticating. Nah, dia akan minta password teman-teman. Kita masukkan passwordnya 3N QW R8 W1. Jadi passwordnya yang ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah benar semuanya, kita klik logon. Nah, jadi ini adalah komputer yang saya remote. Jadi ini misalnya komputer teman saya ya teman-teman ya. Beda kan ya. Kalau misalnya komputer saya itu desktopnya seperti ini. Nah, komputer teman saya itu desktopnya gini, hitam. Dan ini kalau saya klik ini ada perbedaannya juga. Nah, ini agak patah-patah ya teman-teman ya, tergantung kecepatan internetnya juga sih. Jadi ini adalah tampilan desktop dari komputer teman saya. Nah, dari sini kita udah bisa nih teman-teman, kita mau melakukan apa, misalnya memperbaiki komputernya, akses filenya atau akses settingnya juga bisa di sini. Kalau misalnya mau regedit di sini, kita mau melakukan apa, perbaikan di registrinya misalnya. Nah, di sini kan kita udah bisa nih melakukan apalah perbaikan gitu di komputer teman kita ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu sih caranya gimana untuk melakukan remote komputer. Jadi kita nggak cuman bisa meremote komputer teman kita, tapi kita juga bisa melakukan remote ke komputer kita di rumah, misalnya kita ada di kantor gitu ya. Jadi kita tetap bisa. Yang penting kita tahu ID sama passwordnya aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sebelum kita meremote komputer teman kita juga kita perlu kasih tahu dulu ya kalau kita akan melakukan remote. Jangan nanti dia kaget dikira komputernya gerak sendiri gitu ya. Ya kan ada beberapa orang awam yang nggak familiar dengan teknik seperti ini. Teman-teman harus sabarlah mengajarkan mereka gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itu sih yang bisa saya sharing hari ini. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dadah!